Halo guys, apa kabar? Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Spy tahun 2015. Film ini menceritakan seorang mata-mata yang mendapatkan tugas menyelamatkan bumi dari serangan bom nuklir. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seseorang agen CIA yang bernama Pine. Di saat itu Pine sedang bertugas menyelinap di pesta yang diadakan oleh seorang mafia. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan agen CIA wanita yang bernama Susan. Ternyata di saat itu Susan sedang memandu Pine lewat mikrofon. Atas arahan dari Susan, Pine memasuki ruangan bawah tanah untuk mencari bos mafia incaran mereka. Setelah cukup lama mencari, akhirnya Pine berhasil menemukannya. Di sana Pine memaksa si mafia untuk menunjukkan di mana ia meletakkan bom nuklir. Namun karena saat itu Pine sedang pilek, ia tak sengaja menembak si mafia hingga tewas. Mendengar suara tembakan itu, jelas mengundang para anak buah si mafia berdatangan untuk membunuh Pine. Susan yang mendengar dari mikrofon, terlihat tidak panik, dan malah asik bernyanyi. Dengan keahlian bela dirinya, Pine terlihat sangat enjoy melawan pasukan anak buah mafia. Sembari bernyanyi, Susan menunjukkan posisi musuh, hingga Pine sedikit terbantu olehnya. Baru saja keluar dari gedung itu, Pine lagi-lagi dikejutkan dengan kedatangan musuh bantuan, yang secara bertubi-tubi menembakinya. Dengan keberuntungannya yang sangat hoki, Pine berhasil lolos dengan cara menaiki kapal. Melihat jika Pine sedang terpojok di dalam kapal, Susan langsung menembak dermaga itu menggunakan senjata satelit. Berkat bantuan dari Susan, alhasil Pine berhasil lolos dengan selamat. Malam harinya, Pine mengajak Susan makan malam berdua, sebagai bentuk terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Pagi pun tiba, di mana Susan dan para anggota CIA lainnya berkumpul membahas bom nuklir. Mengingat jika si bos mafia telah terbunuh, maka ketua CIA memerintahkan Pine untuk menemukan bom itu di rumah kediaman dari anak bos mafia. Kemudian scene kembali ke malam, di mana Susan bukber bareng sahabatnya yang juga anggota CIA. Dia bernama Nancy. Di sana, Susan sedang curhat kepada Nancy jika ia sangat menyukai Pine. Namun karena ia gendut, dan ketiaknya bau asem, ia merasa insecure kepada Pine. Nancy yang kasihan dengan sahabatnya itu, mencoba menghibur Susan dengan tingkah konyolnya. Lalu scene melompat ke beberapa minggu kemudian, di mana Pine kembali mendapatkan tugas untuk menemukan di mana bom nuklir itu disimpan. Di sini Pine mencoba mencari di rumah kediaman anak si ketua mafia yang sudah ia bunuh sebelumnya. Berkat panduan dari Susan, Pine berhasil melumpuhkan dua penjaga di sana dengan sangat mudah. Namun karena Pine lengah, ia terciduk oleh anak si ketua mafia. Dia bernama Reina. Dengan kejam dan tanpa ampun, Reina langsung menembak mati Pine. Melihat itu, jelas membuat Susan sangat sedih dan emosional, karena laki-laki yang ia cintai terbunuh di tangan Reina. Sambil melihat ke arah kamera, Reina mengancam jika ia akan menuntut balas kepada anggota CIA yang terlibat atas kematian ayahnya. Di balik kesedihan itu, Susan berhasil menemukan nomor telepon yang terletak di meja rumah Reina. Dan pada saat Susan dan Nancy melacaknya, ternyata nomor itu milik seorang teroris kejam yang bernama Sergio De Luca. Atas temuan yang berharga itu, Susan langsung melaporkannya kepada ketua CIA. Karena De Luca bukan penjahat sembarangan, akhirnya ketua CIA mendatangkan agen lapangan lainnya untuk menggantikan tugas Pine. Yap, dia adalah Mang Jason Statham. Kita sebut saja ia John. Dalam rapat itu, ketua CIA merasa bingung dan ketar-ketir, karena saat ini para penjahat sudah mengetahui semua anggota CIA yang bertugas di lapangan. Atas berita itu, jelas John tak bisa mengambil tugas itu, karena ia juga anggota lapangan. Susan yang ingin balas dendam kematian Pine, memberanikan diri untuk terjun ke lapangan mengemban tugas berbahaya itu. Mendengar hal itu, lantas John sangat tidak setuju, karena Susan lebih cocok menjadi ibu-ibu kantin. Ketua CIA yang berpikir cukup lama, akhirnya menyetujui keputusan Susan itu, karena menurutnya para penjahat pasti tidak menaruh curiga terhadapnya. Mendengar keputusan dari ketua, para anggota yang lain setuju-setuju aja. Namun tidak untuk John, ia tetap tak yakin kepada Susan. Esok harinya, sang atasan memanggil Susan ke ruangannya. Di sana ia telah mengetahui jika Susan mempunyai ilmu bela diri yang cukup baik, dan itulah alasannya berani mengambil tugas bahaya ini. Singkat cerita, kini Susan dikirim ke Paris untuk mencari tahu lebih dalam tentang De Luca. Agar tidak dicurigai oleh para mata-mata penjahat di sana,
Susan mendapatkan penginapan kumuh untuk ia beristirahat. Sedangkan anggota yang akan memandunya di misi ini, itu adalah sahabatnya sendiri, yaitu Nancy. Balik lagi ke Susan yang hendak beristirahat. Namun di sana ia dikejutkan dengan adanya John yang sedari awal menunggunya. Susan yang merasa jika John tidak dikirim oleh CIA, membuatnya marah, dan mereka berdua pun saling adu mulut. Singkat cerita, pagi pun tiba, di mana Susan sudah bergerak untuk mencari tahu tempat Deluca. Namun di sana ia dikejutkan dengan keadaan rumahnya sudah hangus terbakar. Tak mau berhenti begitu saja, Susan masuk ke dalam rumah makan Padang untuk mencari informasi. Dan lagi-lagi, di sana Susan dibuat marah, karena John terus mengikutinya. Namun dengan tegas John berkata, jika ia juga sedang menjadi mata-mata di sini. Nancy yang mendengar itu pun langsung bertanya kepada rekannya yang lain, apa benar jika John ada misi di Paris juga? Agar tidak dicurigai penjahat, John pun segera berpindah tempat duduk. Tak lama kemudian, datang betina cantik yang mengajak John berbicara. Dari belakang, ada orang lain yang langsung menukar tas John secara diam-diam. Susan yang sedari tadi melihat itu, mencoba memberitahukannya kepada John. Namun karena John memasuki tempat keramaian, alhasil Susan kehilangan jejak John. Karena tak bisa lagi mengejar, Susan pun nekat naik ke atas panggung untuk memberitahukannya kepada John menggunakan mikrofon. John yang mendengar itu, segera melihat isi tasnya. Dan benar saja, ternyata isinya bom waktu yang tersisa beberapa detik lagi. Dengan cepat, John langsung melemparkan tas itu ke dalam sungai. Melihat jika John memiliki teman, wanita itu langsung memberitahukannya kepada rekannya, sehingga ia pun langsung dipoto. Susan yang tak ingin identitasnya bocor, segera mengejar pria itu untuk menghapus fotonya. Setelah cukup lama kejar-kejaran, akhirnya Susan berakhir di sebuah gedung kosong. Mengira jika Susan wanita yang lemah, pria itu langsung menyergap Susan, hingga mereka saling menodong. Melihat jika pelurunya terlepas, Susan memutuskan untuk menghajar pria itu dengan ilmu bela dirinya. Karena tak dapat informasi apa-apa tentang Deluca di Paris, Susan pun kini dikirim ke Roma, Italia untuk memata-matai Reina, orang yang telah membunuh Pine. Singkat cerita, malam pun tiba, di mana Susan pergi ke pesta yang diadakan oleh Reina. Saat hendak masuk, Susan langsung dicegat, dan ditanya mengenai surat undangan miliknya. Pada saat Susan mati kutu, tiba-tiba ada John yang mengatakan jika cewek gendut ini pacarnya. Bukannya berterima kasih, Susan lagi-lagi memarahi John, karena ia jengkel diikuti oleh John terus. Bagaikan Tom dan Jerry, John meladeninya, hingga mereka pun bercekcok mulut lagi. Pada saat Susan duduk di meja bartender, ia tak sengaja melihat ada pria yang memasukkan racun di minuman milik Reina. Walaupun Susan sangat dendam kepada Reina, tetap saja ia tak bisa membiarkan Reina mati, karena hanya ialah yang tahu di mana keberadaan bom nuklir disimpan. Dengan cepat, Susan langsung memberitahukannya kepada Reina jika minumannya diberi racun oleh seseorang. Mendengar itu, Reina langsung memerintahkan para anak buahnya untuk menangkap pelakunya. Tak butuh waktu lama, pelayan itu berhasil ditangkap, dan Susan pun diajak untuk memastikannya. Di sana Reina menyuruh pelayan itu untuk meminum airnya tadi. Jika tidak, maka ia akan disiksa sampai mati. Si pelayan yang terpaksa meminum itu, langsung membuat lehernya hancur dan mati. Susan yang syok, langsung pingsan melihat hal mengerikan itu. Karena merasa jika ia berhutang nyawa, Reina menawari Susan untuk jalan-jalan kemanapun Susan mau. Namun sebelum itu, Reina mengajak Susan ke Budapest terlebih dahulu, karena ia ada urusan sebentar. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan emas itu, Susan dengan senang hati menerima tawaran itu. Tak butuh waktu lama, mereka langsung pergi menuju bandara. Setibanya di dalam jet pribadinya, Reina memberikan Susan minuman yang diberi obat bius, karena ia masih belum percaya 100% kepada Susan. Setelah Susan sadar dari pingsannya, ternyata Reina hanya menemukan tisu basah dan obat kuku saja. Karena tak menemukan hal yang mencurigakan, Reina pun akhirnya percaya kepada Susan. Setelah cukup lama terbang, tiba-tiba salah satu anak buah Reina berkhianat, di mana ia membantai semua pengawal dan pilot di pesawat itu. Tak ada pilihan. Akhirnya Susan dengan terpaksa melawan pria itu dengan kemampuan bela dirinya. Setelah menang, ia langsung mengemudikan pesawat itu agar tidak terjatuh. Melihat jika Susan bukan orang biasa, Reina langsung menodongkan senjata, karena ia curiga jika Susan adalah agen CIA. Dengan mode tenang, Susan mencoba mengelabuhi Reina, jika ia diperintahkan oleh almarhum ayah Reina untuk melindunginya dari mara bahaya.
Melihat jika Susan tidak panik, Reina pun percaya dengan perkataan Susan. Setelah tiba di Budapest, Susan bertanya apa yang akan dilakukan oleh Reina di sini. Reina pun berkata jika ia di sini akan bertransaksi dengan Deluca. Mendengar itu, Susan izin pergi sebentar untuk berpura-pura membeli makanan. Dengan cepat, Susan menghubungi Nancy untuk memberitahukan semuanya. Secara tidak terduga, di sini mereka malah tak sengaja bertemu. Susan pun bertanya, kenapa Nancy di sini? Nancy pun menjelaskan kepada Susan, jika ia dikirim oleh pihak CIA ke sini karena khawatir dengan keselamatan Susan. Reina yang sedari tadi membuntutinya pun memergoki mereka. Dengan keahlian berbohongnya, Susan berdalih jika Nancy akan membantunya melindungi Reina. Pada saat tegang itu, tiba-tiba ada mobil yang langsung memberondong mereka. Susan yang berhasil menyelamatkan Reina pun langsung mengejar mobil itu dengan menggunakan motor. Karena motor itu terlalu berat, Susan menggunakan motor lainnya. Setelah cukup lama kejar-kejaran, Susan berhasil menembak bannya hingga mogok. Setelah Susan menghampirinya, ia terkejut karena pelakunya anggota CIA yang berkhianat. Pada saat Susan akan ditembak, tiba-tiba ada sniper misterius yang menyelamatkan Susan. Singkat cerita, malam pun tiba, di mana Reina mengajak Susan untuk mengawalnya di sebuah diskotik, untuk bertemu dengan wanita yang akan menawar bom nuklirnya. Namun pada saat ia melihat foto wanita itu, Susan baru ingat jika wanita itu yang dulu pernah menukar tas John dengan bom waktu di Paris. Dan pada saat Susan akan menghubungi Nancy, ia lagi-lagi melihat John yang sedang menyamar. Susan yang telah muak diikuti oleh John, lantas menemui dan memarahinya lagi. Di tengah perbacotan itu, Susan melihat wanita yang dipoto. Tanpa pikir panjang, Susan langsung menodongnya dengan senjata. Dengan kelincahannya, wanita itu bisa memutarbalikkan situasi. Melihat jika Susan dalam bahaya, Nancy mencoba mengalihkan perhatiannya dengan cara mengacaukan pesta. Akibat kericuan itu, wanita tersebut berhasil kabur, dan Susan terus memburunya sampai masuk ke dalam dapur. Di sana, mereka berdua terlibat baku hantam yang sangat sengit, di mana wanita itu menggunakan pisau, sedangkan Susan hanya menggunakan teflon papeda. Namun di sini bisa kita lihat, jika pertarungan tersebut lebih didominasi oleh Susan. Walaupun begitu, di sini Susan tak fokus, dan hampir ditusuk oleh lawan. Beruntungnya di sana ada pisau misterius yang menolongnya. Dan faktanya, ternyata yang menyelamatkannya adalah Pine, yang selama ini belum mati, dan berkhianat dari CIA untuk bergabung dengan Reina. Pada saat tersadar dari pingsannya, Susan terkejut mendapati jika ia sudah terikat di kursi dalam gudang. Reina yang telah mengetahui jika Susan adalah agen mata-mata CIA, berniat akan membunuhnya. Namun sebelum itu, ia akan menyiksa Susan terlebih dahulu. Reina yang juga mengetahui jika Susan menyukai Pine, berkata jika saat ini Pine adalah kekasihnya. Setelah itu Reina menyuruh anak buahnya untuk menyekap Susan di dalam ruangan. Di sana, Susan bertemu dengan agen lainnya yang telah tertangkap terlebih dahulu. Dia bernama Aldo. Beberapa jam kemudian, Pine masuk secara diam-diam untuk menemui Susan. Di sini Pine berkata jika ia tidak berkhianat kepada CIA, karena semua ini hanyalah siasatnya untuk mencari tahu di mana bom nuklir itu. Awalnya Susan tak percaya, namun setelah Pine menunjukkan jika ialah si sniper misterius yang menyelamatkannya, akhirnya Susan percaya padanya. Setelah itu Pine pamit untuk mengawal Reina bertransaksi bom nuklir di villa milik Deluca. Susan yang baru connect, mempunyai firasat buruk akan keselamatan Pine. Dengan kecerdikannya, Susan mengajak Aldo untuk bekerja sama membuka ikatan mereka. Setelah berhasil, mereka berdua langsung melumpuhkan dua penjaga di sana. Karena khawatir akan keselamatan Pine, Susan segera bergegas menyusul pergi ke tempat transaksinya. Setelah cukup lama memacu gas mobilnya, kini Susan sudah tiba di villa milik Deluca. Tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba mobil Susan menabrak pohon, hingga semua anak buah Deluca bergegas menghampirinya. Setelah dibuka, ternyata mobil itu hanyalah jebakan dari Susan, yang mana Susan sendiri berhasil menyelinap masuk ke dalam villa. Di dalam villa, Reina disambut baik oleh Deluca. Deluca yang mengetahui jika Pine merupakan seorang agen CIA, berniat akan membunuh Pine di sana. Reina yang mencintai Pine, mencoba menjelaskan kepada Deluca, jika Pine sudah membelot, dan hanya bekerja untuknya. Namun demi keamanan transaksi ini, Deluca tetap ingin mengeksekusi Pine. Pada saat bersamaan, muncullah Susan yang langsung menodong Deluca. Di sana Susan mengancam akan menembak Deluca, jika saja ia tetap ingin membunuh Pine. Walaupun Deluca berkata jika ia kalah jumlah, Susan tetap tak akan gentar,
Karena demi Pine, ia rela mengorbankan nyawanya. Tidak itu saja, Susan juga berkata jika ia telah muak dengan CIA, dan memutuskan untuk keluar dari keanggotaan saat ini juga. Melihat jika pembeli yang asli akan segera tiba, DeLuca akhirnya menahan diri untuk tidak terjadi baku tembak, yang justru akan mengacaukan transaksi. Singkat cerita, kini pembelinya tiba. Dia bernama Dudep. Tanpa banyak bicara, Dudep menunjukkan berlian yang seharga 100 juta euro untuk membeli bom nuklir Reina. DeLuca yang sebagai pihak ketiga, langsung memeriksa keaslian berlian itu. Setelah memastikan berliannya asli, DeLuca menyuruh Reina untuk memberikan bom nuklirnya kepada Dudep. Dengan menggunakan sidik telapak tangannya, Reina mengeluarkan bom nuklir yang ternyata selama ini ia simpan di bawah bagasi tersembunyi. Setelah memastikan jika bom nuklirnya juga asli, DeLuca langsung menghabisi Dudep bersama pasukannya. Melihat itu, Reina pun bertanya kenapa DeLuca melakukan ini. Dengan berdalih sebagai bisnis, DeLuca memerintahkan anak buahnya untuk mengangkut berlian dan bom nuklir itu ke dalam helikopternya. Dan pada saat DeLuca akan membunuh Reina dan yang lainnya, tiba-tiba muncullah John yang akan menyelamatkan mereka. Melihat jika John terpeleset dan pingsan, dengan cepat Susan mengambil pistol di lantai, dan terjadilah pertarungan yang sengit antara Susan melawan semua anak buah DeLuca. Melihat jika Susan sangat beringas, DeLuca memutuskan untuk cabut dari sana. Tak mau kehilangan bom nuklir itu, Susan terus mengejar DeLuca sembari menghabisi anak buahnya. John yang baru bangun dari pingsannya juga memutuskan untuk ikut mengejarnya, dan mereka pun bergelantungan di helikopter DeLuca. John yang tak kuat lagi, akhirnya terjatuh ke dalam sungai Musi. Sedangkan Susan yang masih kuat, segera naik ke atas, lalu menghajar dan membuang berlian beserta bom nuklir itu ke sungai Musi. DeLuca yang marah, langsung mengambil senjata untuk membunuh Susan. Namun sebelum itu terjadi, ada Nancy yang mendahului menembaknya dari belakang. Setibanya di daratan, para aparat keamanan langsung mengamankan bom nuklir yang berbahaya itu. Sedangkan Pine dan ketua CIA menemui, dan mengungkapkan kekaguman mereka terhadap Susan. Tidak itu saja, si ketua juga akan memberikan misi lainnya, karena potensi Susan menjadi agen mata-mata sangatlah edan. Sedangkan Reina, kini diamankan untuk diadili secara hukum, karena memiliki senjata pemusnah massal. Di akhir film, kita ditunjukkan dengan John yang masih saja sok hebat, di mana ia berkata jika misi ini berhasil berkat kerja kerasnya. Oke guys, itulah alur cerita film Spy tahun 2015. Seperti biasa, jika kalian suka video ini, langsung saja klik like dan subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih, salam pempek telok.